Jadi kalian kalau misalkan mau taruh komentar di kolom komen tuh jangan takut-takut, saya tidak gigit. Tadi kan kakak ini kan apa namanya udah lebih dari 14 hari di rumah aja kan, quality time sama keluarga segala macem. Ngapain aja? Kan teman-teman nggak tahu di rumah ngapain aja, yang kakak lakuin di rumah ngapain aja, kecuali beres-beres segala hari. Berdoa udah saya bilang, baca buku belum? Baca buku. Baca buku. Istri saya aja bingung, lo mau bikin khotbah apa gimana nih? Baca bukunya Paulus, bro. Asik. Kan main. Kan mau tahu dunia itu harus baca katanya. Jadi baca. Dari situ juga banyak di situ baca apa yang dipelajari. Jadi nggak bete lah ya, bagus, banyak yang dilakuin. Selain bersih-bersih, cuman baca buku yang bisa dibuat. Kalau enggak, antar bini ke salon cuci rambut. Ya udah. Itu setiap ke hari liburan tuh paling ya begitulah. Antar istri, salon, cuci rambut, belanja, Starbucks, udah, nonton. Tanya, gimana dapur? Udah kurang, harus ke pasar. Kalau kata bini abang ojek. Kalau cuti abang ojek ya itu. Selain bersih-bersih. Tapi parah sih ya kak, banyak banget jadinya keperluan sehari-hari di rumah. Saya mah nggak mikir, bini saya yang mikir. Nanti di video selanjutnya kita akan tanya sama istrinya seberapa banyak keluh kesahnya. Apalagi ibu satu itu yang masak kan, yang masak, yang pergi urus belanjaan. Iya. Terus menurut kakak tuh yang orang-orang di luar, kita nih karantina mandiri nih di rumah kan, dia udah lebih dari 14 hari. Tapi orang-orang yang di luar tuh yang masih pergi jalan kemana. Oh, apalagi anak-anak Kacupe Ngalus tuh pada masih nongkrong di pinggir jalan loh kak. Daerah Blok M tuh deket-deket kantor, banyak sampai. Kalau yang dibilang anak-anak Kacupling halus nongkrong di pinggir jalan, itu kayaknya memang harus dikasarin. Pukul dia. Dalam artian itu berarti kan nggak ada kepentingannya untuk kumpul-kumpul. Jadi kalau harus ditindak dengan keras, harus ditindak. Biar jangan ada dulu orang ngumpul-ngumpul yang nggak ada penting-pentingnya. Kayak di luar negeri apa? Kayak di luar negeri yang akhirnya dikeluarin satu undang-undang, lo keluar di penjara setahun. Makanya saya bilang kalau betul ya mendingan keluarin aja singa di kebun binatang tuh. Barang 100 ekor. Udah itu langsung kak. Kita mau belanja keluar juga mikir itu. Sekarang tergantung kesadaran kita masing-masing kan. Pemerintah udah nganjurinnya kayak gitu. Berarti pemerintah juga peduli sebenarnya sama warga negaranya. Masa kita nggak peduli sih? Iya. Pemerintah udah peduli banget ngasih anjuran kayak gitu. Nah, kalau dibilang sama sekali nggak keluar karantina, masih ada yang keluar, tapi itu dia saya bilang kan tergantung kebutuhan masing-masing. Kebijakan perusahaan ini kan beda-beda. Iya benar. Jadi kalau yang nggak penting-penting wajar, dikerasin juga nggak apa-apa kalau saya. Tampeleng bila perlu. Injak batang leher langsung. Ini abis ngeselin banget kak, benar-benar ngeselin yang benar-benar cuma nongkrong doang. Ya mungkin anak-anak sekitar 18 sampai 20 tahunan lah. Masih nongkrong di pinggir jalan, ngerokok-ngerokok, nyanyi-nyanyi. Ya ampun. Nah itu kayak gitu rumah. Harus kasih singa kejar. Ya kalau yang masih kerja kan ya ada banyak perusahaan-perusahaan yang milihnya untuk masuknya tuh ganti-gantian kak, shift-shiftan jadinya. Misalkan 2 hari masuk, 3 hari work from home. Kayak gitu. Ada juga yang benar-benar udah diliburin. Tapi ya itu yang diliburin temenku malah dipotong jadinya.
Ya kerja kan sesuai waktu. Betul. Sesuai yang dikeluarkan. Bayarannya sesuai dengan dikeluarkan. Jangan dibikin susah hidup ini. Corona jangan sampai bikin susah. Nggak ada uang bukan berarti nggak harus bahagia terus, Bang. Asik. Nah? Bahagia dengan berbersih rumah. Siapa mau tahu ini sampai kapan ini situasi ini? Tapi penasaran gak sih? Maksudnya dakdikdukser juga gak sih? Aduh, sampai kapan nih gue begini nih gitu. Enggak, saya enggak. Nikmatin aja udah. Nikmatin aja. Jalanin aja. Tiba-tiba udah lama baru stok buku di atas sudah habis. Gimana gak? Ada handphone ini. Ya udah bisa download buku lagi di handphone. Oh tapi bilang handphone tadi gara-gara corona juga saya lupa itu. Ini Coba. di rumah baru 14 hari lebih kayaknya kuota saya udah tambah berapa kali itu istri sampai, "Oi, stop kasih pakai handphone." Tahu ya, bukannya ini kayak provider handphone tuh kasih internet gratis biar orang tuh diam dalam rumah begitu loh. Aku juga Kak karena harus upload video dari rumah kan. Terus kan gede kan, giganya kan gede. Wah, ngaco. Yang tadinya biasa sebulan cuma 100.000, 200.000 sekarang jadi ya gope. Habis itu lama-lama nggak tahu mau makan apa, isinya kuota aja. Lagian ngapain aja Kak sampai bisa isi ulang-ulang? Ya mau ngapain? Baca buku sampai udah habis. Bosan? Aduh, pindah handphone. Main lagi handphone. Lihatnya video mulu. Ya habislah kuota. Nonton dul tuh. Gara-gara dul tuh. Sebelum tidur, itu. Sebelum tidur wajib tuh nonton dul. Biar ketawa, bro. Sumpah ya, jam 12 malam, jam setengah 1 tiba-tiba ada suara ketawa gede. Itu cuma gara-gara mereka lagi nonton dul tuh. Astaga, Kakak. Nah, bro nonton tuh Benyamin S. Di dul tuh. Bontet. Oh, dia juga nih. Dia salah satu anjingku tuh salah satu penghibur di dalam rumah. Bodoh memang. Kak, kan sekarang di mana-mana ditutup kan. Di mall aja dibatasin jam bukanya kan. Alfamart, Indomaret aja tutup jam 7, jam 8 kan. Apalagi yang paling parah yang ya dari awal presiden bilang belajar di rumah, beribadah di rumah, kerja di rumah kan. Sampai akhirnya sekarang udah 2 minggu kita nggak gereja di gedung gereja gitu. Menurut Kakak gimana? Akhirnya semua ganti ke live streaming kan? Kan udah dibilang karantina mandiri, berarti ibadah juga harus mandiri. Biar ini khususnya nih warga jemaat GPIB nih. Kita GPIB ngomong-ngomong guys. Jangan ngandalin pendeta atau majelis presbiter yang selalu harus tuntun kita dalam beribadah. Karena buat saya beribadah itu adalah tanggung jawab semua umat beragama masing-masing. Nah, saya bersyukur juga karena kejadian ini bisa sempat punya waktu berdoa, ibadah rumah tangga dengan adik-adik. Bisa kita belajar sama-sama di dalam beribadah. Jadi menurut saya tidak ada masalah selama virus corona ini kita harus beribadah di rumah. Itu kesempatan untuk kita belajar. Bukan harus pendeta menuntun kita terus dengan majelis untuk beribadah. Waktunya untuk kita tahu ada waktu diri. porsi masing-masing lah ya. Ini udah tanggung jawab kita. Jadi ibadah mandiri itu perlu dan bagus buat saya. Berarti Kakak ngikutin ini di YouTube atau gimana? Kan pada live streaming atau ada upload video kan, video peribadahan, ada majelis sama pendetanya segala macam. Nah, kalau yang itu guys, saya tidak setuju guys. Kenapa guys? Karena menurut saya, tidak tahu ya kalau orang lain, kalau saya, ini kan streaming karena merasa dimudahkan, karena kemajuan teknologi. Kalau nggak ada, gimana coba?
Pergi gereja tuh, ke gedung gereja tuh. Ya nggak mungkin juga kan. Kan nggak boleh nih katanya Oh, ibadah iya. mandiri Iya, kan. kalau sekarang. Iya kalau sekarang kan. Saya tidak setuju dengan live streaming. Mendingan masing-masing beribadah sendiri dengan tata ibadah yang sudah dibagikan. Tapi benar-benar sama Kak. Maksudnya dari awal pendeta masuk sampai khotbah semua tuh sama. Bener ya? Nggak sama lah. Kan nonton di TV. Tapi kalau kita duduk di dalam gereja juga kan. Nonton di handphone. Tapi kalau kita duduk dalam gereja kan juga Karena apa? ke dia. Saya ke gereja itu pergi untuk Tuhan, bukan untuk pendeta. Dan saya harap semua orang bisa punya pikiran yang sama dengan saya. Iyalah. Ketika datang pergi ke gereja bukan untuk pendeta atau majelis, saya datang untuk Tuhan. Makanya saya lebih memilih mengikuti tata ibadah yang ada, tapi saya nggak ikut live streamingnya. Saya beribadah sendiri karena di situ saya merasa saya berbicara langsung dengan Tuhan tanpa ada live streaming ini. Tuh teman-teman, kita nggak apa-apa untuk berbeda pendapat, kita nggak apa-apa untuk setuju sepakat untuk tidak sepakat tuh nggak apa-apa. Teman-teman. Kita beda pendapat loh, adik kakak baru tinggal satu rumah tapi beda pendapat untuk masa peribadahan kan nggak apa-apa toh. Jadi lebih enak gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau taruh komentar di kolom komen tuh jangan takut-takut, saya tidak gigit. Tidak, kan karena saya baca di video kan saya tinggal maki terus toh. Nanti dia orang takut. Baru bicara ibadah terus. Ibadah baru perjamuan dulu. Kak, tapi bentar lagi kan Paskah, Kak. Bentar lagi kan Paskah kan. Itu dia lebih Udah mau Jumat Agung, abis itu kan ada perjamuan. Abis itu Paskah. Iya, mari sama-sama orang beribadah supaya kan tidak ada yang mustahil katanya. Iya sih. Kalau kita minta. Tapi kan untuk sakramen pendoaan untuk perjamuan gitu kan harus pendeta kan. Yang diberkati Tuhan kan. Kayak ibadah tiap hari Minggu aja untuk boleh angkat tangan untuk memberkati kan pendeta kan. Kalau kayak gitu gimana ya nanti ya? Kayaknya sudah tidak mungkin. Kan dikasih 14 hari kita ini, malah sudah ditambah kan. Sampai April loh. Pasca itu kalau tidak salah tanggal 12. Sedang kita Kan sudah tidak mungkin untuk kita akan bisa melakukan itu di gereja. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Berat, memang berat, tapi mari kita nikmati suasana Paskah ini untuk merefleksikan diri kita kembali masing-masing. Di situ saya bilang ada bahagianya saya juga Paskah ini dengan musibah ini, karena buat saya Paskah ini buat orang Kristen lebih upacara atau acara kumpul-kumpul aja yang paling dibilang sakral ya ini Paskah. Sebenarnya jadi kalau bisa dibilang hari kemenangannya orang Kristen itu sebenarnya bukan di Natal ya. Iya, tapi di Paskah. Karena kita merayakan, bukan merayakan, tapi memperingati Hari bangkitan. Nah, itu. Jadi mari sama-sama orang syukuri ini dan orang nikmatin Paskah ini di rumah masing-masing kalau memang keadaannya seperti ini. Ya sih, tapi cuma bingung aja. Kemarin orang-orang pada ini tuh masuk Rabu Abu, Kamis Putih kan. Sekarang udah kalau yang GKI Katolik gitu kan udah masuk Rabu Abu. Itu Kamis salah Putih. satu. GBB juga Rabu Abu sekarang udah ada. Rabu Abu sudah ada. Tapi Kamis Putih belum. Kamis Putih sudah ada. Oh, udah ada juga. Sudah ada. Tapi kan Kamis Putih itu biasanya sebelum benar-benar di minggu hari Kamis sebelum Jumat Agung. Semoga perjamuan kudus ini tidak dibikin live streaming juga. Saya harapannya Emang kenapa? kita masih bisa pergi ke gereja Oh, iya. pada saat perjamuan kudus.
Iya sih. Itu dia tuh berat hatinya itu tuh perjamuan kudus. Kalau misalkan ibadah-ibadah minggu biasa ya oke lah gitu kan, kita masih bisa sendiri. Tapi kalau pas perjamuan kudusnya itu loh, dia mau bikin bagaimana? Kita mau taruh anggur merah dalam gelas baru minum sama-sama dalam rumah, kan nggak enak. Cuma ada rasa bersalahnya juga ya, ketika kita melihat ada orang yang punya kerjaan tidak bisa ditinggalkan, dia harus tetap di kantor. Dia bisa pergi ke kantor. Nah, kebijakan untuk tidak bisa beribadah ini kayaknya miris sekali ya. Karena ibadah cuma seminggu sekali. Sedangkan orang yang bekerja dan tidak bisa ditinggalkan itu tiap hari. Seharusnya ibadah masih bisa dikasih kesempatan. Toleransi untuk bisa kita tetap menjalankan ibadah, khususnya Paskah nanti. Kalau pasca sih mungkin ya sih, aku setuju sih kalau itu dapat toleransi. Tapi ya bahaya juga sih Kak, rentan gitu loh. Kan sudah disiapin semua, ada APD untuk menyikapi virus corona ini. Iya sih. Kalau harus itu dijalankan ya tetap aja, yang penting kita beribadah kan. Ada sih disinfektan segala macam. Tapi kalau misalkan yang takut itu ya kalau misalkan mereka pas datang, kita merencananya cuma mau ibadah tapi ternyata mereka kena dan duduk bangku sebelah lagi, kan bikin. Sejauh kasus ini yang saya mau tanya, sudah ada nggak pendeta mati gara-gara pimpin ibadah minggu? Kalau mati karena pimpin ibadah ya tidak lah. Tidak kan? Mati karena tete manis panggil tuh. Atau ada jemaat atau ada korban yang mati gara-gara beribadah? Belum ada kan? Karena itu. Tapi ada di dalam lingkup gereja Kak, apalagi GPIB. Di dalam lingkup GPIB dan gereja itu ada banyak malah yang terpapar dan meninggal karena itu. Ya. Itu kan setelah selesai kegiatan di Bogor itu kan, bukan di gereja. Iya, cuman takutnya kan setelah itu mereka pulang terus ada kumpul sama-sama di gereja, ibadah sama-sama di gereja, tahu-tahu ini kan kena atau apa, kita juga terpapar kan jadinya. Kalau menurutku itu agak riskan. Kalau saya tidak ada yang saya sanksi kalau pergi beribadah. Karena dia yang punya corona, dia yang punya dunia ini. Jadi sudah pasrahkan aja kalau niatnya mau pergi gereja. Saya datang ke dunia juga tidak minta. Kalau dia mau ambil lah. Mantap guys, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Minum orang tua bersama orang tua. Ya ini anak-anak yang hargai orang tua nih bro. Nih tadi mau bicara kasar tuh. Tahan ada kamera jadi yok. Dalam hati aja tuh gimana sih. Udah belum nih? Udah benar. Mana Noy? Udah pas banget teman-teman, terima kasih banyak Kak Ari, terima kasih banyak sudah mau masuk di saya punya video. Ya. Tuh. Video selanjutnya lagi tuh kan saya masih bikin di rumah. Iya sudah, yang lain ya. Habis ini jangan lupa langsung share ke grup di tempat Oh ya kerja benar. ya. Habis itu langsung share ke grup, Kakak punya grup di Oh tempat siap. kerja. Langsung share. Come subscribe. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip supaya dapat kita punya pesan di dalam video ini dapat full gitu, tidak setengah-setengah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di bawah ini ya. Mantap guys, terima kasih banyak. Jangan lupa ya dan share juga ke kamu punya teman-teman. Share ya Kakak. Pasti share. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih. Dadah. Peace out. Apa video? Dadah, cheers.